Nah, perdamaian atau islah itu apakah nanti akan mengenyampingkan anggaran dasar rumah tangga? Jadi gini, nanti supaya dipahami ya. Ah, Di dalam hukum acara yang diatur di 130 HIR ayat apa 2 namanya? ayat 2. Ayat 2 Mhm, 154 RBG ya mhm, toh, bahwa nanti perdamaian itu juga mempunyai kekuatan hukum ketika perdamaian itu ya toh, mhm, perdamaian itu mhm, kemudian dituangkan dalam suatu akte mhm, putusan, mhm. namanya dading. Kalau di dalam hukum Ya, acara ini dading. komparatif lo ya. Heeh, heeh. Jangan salah, ini komparatif lo, nanti jangan dipahami. Nah, kalau konflik bisa dituangkan dalam suatu kesepakatan. Karena kesepakatan di antara para pihak itu berlaku sebagai undang-undang. Itu azas fakta sunt serpanda Ya. di 1338. Hmm. Nah, padahal dasar 1338 itu adalah 1337, nilai-nilai, norma dan peraturan. Disebut dulu di situ nilai-nilai, norma dan aturan. Hmm. Aturan hukum itu belakang menyebutnya. Sama kalau kita bicara teori triadism law. Kalau kita bicara Halo? nilai Mhm. Patah-patah, Kang dulu Bro. Mhm. filosofi. Oke. Jadi nilai yang dicapai dulu di dalam apa namanya hukum. Kalau Mhm. kita bicara teori, kajian teori Heeh, triadism law, heeh. itu nilai yang utama itu adalah nilai keadilan dulu. Nilai keadilan. Iya, nilai keadilan dulu. Itu utama. Baru kita bicara sosiologi, nilai kemanfaatan. Baru dogmatik. Gitu loh. Nah, saya masih belum Ini belum yang kadang-kadang tidak dipahami saya belum orang belum belum tuh. belum 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 nyambung nih, Kang Bro. Selama ini kan kita tahu telah terjadi pelanggaran terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga, mengangkangi anggaran dasar anggaran rumah tangga, bahkan ada istilahnya mengenyampingkan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Apakah dengan adanya islah perdamaian di dua belah pihak antara PP dengan 24 Pengwil ini sehingga akibatnya akhirnya eh, anggaran dasar ya diabaikan, ya sudah kita damai. Terus apakah seperti itu? Enggak, jadi bukan hukum dalam hukum ini. Kalau kan kesepakatan para pihak ya di situ. Hmm. Ya, di situ kalau kemudian disepakati, ya, dalam islah itu nanti misalkan dalam islah itu disepakati, oke, Hmm. disepakati. Saya nggak ngerti kesepakatannya enggak. Nanti kalau saya ucapkan di sini nanti dikira saya dikte. Ya, Oke, saya paham. mau netral aja, Oke, saya mau paham. netral. Hmm. Ya, kalau sudah disepakati oleh para pihak, ya, walaupun saya nggak begitu yakin sih, tapi saya tetap makanya saya tadi juga WA. Hmm. Adabnya orang mau melakukan perdamaian ya minta maaf lah, ada masalah. Oke. Kita minta maaf, barangkali ada perbedaan, to explore, to criticize, to understand Hmm. di dalam menafsirkan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ya. Hmm. Soal ditanggapi atau enggak itu enggak urusan saya. Yang penting kan saya sudah melakukan etikat baik, ya, untuk apa, dan itu ada komparatif lo dalam hukum acara perdata ada, bahkan dalam hukum acara pidana saya sebagai muridnya Prof. Barda Nawawi itu ada. Prof. Barda Nawawi itu mengusulkan adanya dalam hukum acara pidana itu juga dikenal dengan istilah mediasi penal, Oke. dan itu diadopsi dalam kitab undang-undang pidana yang baru. Jadi diadopsi juga. Sebelum orang berperkara ke hukum, sebaiknya didamaikan dulu, dipertemukan dulu supaya damai. Dalam hukum administratif juga bisa, tapi kalau administratif nanti ya bisanya dicabut atau dilanjutkan itu. Nah, Si pembuat itu kan bisa mencabut. seberapa besar keyakinan Kalau Kang Bro? pelapor kan bisa membatalkan. Ya, berarti seberapa besar keyakinan Kang Bro islah ini dapat dicapai? Walaupun tidak yakin, orang itu kan tetap harus tidak begitu yakin. Artinya walaupun keyakinan itu hanya ibarat kata sebiji yaroh itu, Kecil dong. paham sebiji yaroh. Iya, tipis dong Kang Bro. Walaupun kebaikan itu sebiji yaroh, tetap laksanakan aja. Toh yang kita kan tidak mencari aleman orang, tidak mencari ini orang, ya kan toh kita mencarikan ridho Allah aja. Paham.
Tapi Iya, karena kan miskoladar rotin khairoi yaro. tapi dengan melihat, Walaupun satu biji kebaikan itu tetap dicatat. nah kalau dari kacamata Kang WH sendiri, Kang Bro WH sendiri, melihat kondisi saat ini kan sudah berlarut-larut setahun, ya, berjalan setahun, bahkan gejolaknya itu ya sekitar 3-4 bulan, 4 bulanan lah. Apakah dengan kondisi seperti ini di dua belah pihak ini, istilah ini yakin dapat dicapai? Menurut Kang Bro gimana? Kalau menurut saya ini bro, jadi gini, kalau saya itu orang yang selalu mengedepankan realisme, realisme itu realistis, berpikir realistis. Emosi boleh, ini boleh, tetapi tetap realistis. Kalau saya, realistisnya ini sebenarnya damai, realismenya. Lebih baiknya itu perdamaian itu dilaksanakan. Oke. Nah nanti tinggal tadi, makanya saya mengambil istilah islah. Karena kan islah itu kan tidak hanya perbaikan. Oke. Nah, ada takhir. Ya. Ada takhir, ada tajdid, ya. Ya, kan ada 3 itu. Tajdid, takhir dan islah. Dan islah terakhir. Nah, ujungnya nanti perbaikan. Islah itu ujungnya sebenarnya. Berarti tajdid dulu dong. Dimulai dari tajdid. Tajdid dulu, permurnian, Ya, baru masuk ke dulu. takhir, perubahan, Ya. baru ke islah, perbaikan. Iya, kalau hati kita nggak murni, nggak ikhlas, nggak tawadhu ya susah. Terus bagaimana kalau dari yang teori? Yang penting kan harus ada yang buka. Bisa nggak pintu itu terbuka kalau nggak ada yang buka? Oke, Kang Bro sudah buang bola nih, islah. Iya, Kang saya Bro udah membuka. sudah saya membuka. kirim WA ke Ibu Ketum, Oke. kemudian Pak TM saya kirim WA. Oke. Nah soal ditanggapi atau enggak kan bukan urusan Baru mau saya. ditanya